Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, salam sejahtera untuk seluruh sahabat Double Job. Bagaimanakah zodiak Scorpio? Ya, apakah pesan leluhur untuk zodiak Scorpio? Jadi ini adalah timeless, tidak berbatas ya waktunya. Jadi ini bisa berlaku kapan aja kalian melihat video saya. Semoga bisa menjadi inspirasi, pencerahan untuk kalian juga, dan bisa menghibur pastinya. Jika tidak resonate, ambil yang baik-baik karena zodiak Scorpio pastinya banyak orang ya. Akan saya shuffle dulu dan saya akan menyerap energi yang datang siapa aja untuk leluhur Scorpio. Saya shuffle dulu. Saya akan mengambil 3 kartu. Seseorang yang kalian cintai, mungkin mantan suami, mantan istri, atau mantan pacar ya. Ini datang ya. Heart, seseorang yang di sini Jack, berarti seseorang laki-laki yang benar-benar bisa deket sama kalian. Mungkin papa, kakek, atau kakak ya, laki-laki. Queen, di sini ada seorang ibu atau kakak atau seorang nenek ya. Ini yang lagi nyamperin Scorpio, sepertinya ini kayak ada seseorang yang pernah dekat dengan kalian, belahan hati kalian. Dan juga di sini ada seorang laki-laki, ayah, kakek ya, bisa jadi kakek buyut, dan juga ada seorang ibu atau kakak perempuan atau adik perempuan di sini yang datang. Oke, akan saya shuffle pesan leluhur. Pesannya apa ya? Scorpio ya, Scorpio. Oke. Scorpio. Oke, Scorpio. Saya ambil 3 kartu juga. Saya clarify dengan kartu tarot juga. Oke ya, sekarang Scorpio. Saya bacakan dulu yang Scorpio yang pertama. Pesan leluhur. Perfection. Kesempurnaan. Di sini kesempurnaan tentang apa? Kok ada kesempurnaan? Mungkin Scorpio, bisa jadi kalian jauh dari sempurna ini, maksudnya banyak hal mungkin sebagian Scorpio menginginkan kesempurnaan dalam hidupnya. Ingat, kesempurnaan itu tidak ada selain milik Tuhan. Manusia hanya memiliki mungkin beberapa item, beberapa persen dari kesempurnaan itu. Jadi kalau misalnya kamu ingin hidup yang seolah-olah baik-baik saja, tidak ada masalah, itu tidak mungkin. Karena hidup di dunia itu memang, di dunia itu sekali lagi pastinya untuk semua agama pasti meyakini bahwa hidup di dunia adalah ladang ujian. Ladang ujian untuk seluruh hamba ciptaan Tuhan ya. Seluruh hamba ciptaan Tuhan di sini menghadapi ujian demi kehidupan yang baik di setelah kematian nanti. Jadi pada saat Scorpio memang lagi di sini kelihatan ada 9 of Swords. Leo saat ini lagi mengalami hal goncangan hidup. Ibaratnya sesuatu yang sangat berat dia hadapi, sesuatu yang sangat-sangat di luar logika dia hadapi. Sangat berat dia menghadapi ini. Saat ini dia hanya bisa meratapi. Masih dalam kondisi kamu masih sangat meratapi apa yang mungkin kamu hadapi sekarang. Strength. Di sini ada titik lemah. Kenapa ini datang sesudah dari kartu ini? Berarti kekuatan kamu mulai melemah di sini. Selama ini kalau mau dipikir, kamu sebenarnya kuat kok. Cuman cara berpikir kamu bagaimana gitu ya.
Kekuatan seseorang itu tergantung dari cara berpikir dia. Jadi kalau kamu tahu bahwa nobody perfect, tidak ada hidup itu yang sempurna, tidak ada. Semua orang walaupun kelihatannya begitu hijau rumput tetangga, tetapi tetap dia pasti akan ada konflik. Ada permasalahan di situ. Mungkin ada sebagian orang yang tidak menceritakan masalah itu. Banyak sebagian orang menutupi masalah itu karena ya buat apa gitu loh. Menceritakan masalah juga akan menambah masalah gitu. Terkadang apakah orang itu akan respect, malah biasanya malah mencaci. Di sini Scorpio di sini ada Three of Pentacle. Sepertinya yang kamu hadapi adalah masalah keuangan. Three of Pentacle di sini ada kekurangan yang mungkin terjadi pada diri kamu. Kekurangan uang, kekurangan finansial. Kondisi yang mungkin ibaratnya Scorpio menghadapi sesuatu yang sangat sulit kali ini. Tidak ada yang sempurna. Semua tergantung mindset kamu. Jadi kenapa saya selalu bilang mindset? Cara berpikir, cara melihat, cara bagaimana kamu bertindak dalam hidup kamu itu mempengaruhi nanti rangkaian takdir kamu. Pada saat kamu bisa menghadapi itu dengan kuat, bisa menghadapi dengan tegar tanpa kamu berprasangka buruk kepada everything sekeliling kamu. Di keluarga kamu mungkin, kenapa aku diberi hidup seperti ini? Karena dia nggak becus tuh. Jadi mungkin pasangan saya nggak becus. Jangan terkadang fata morgana ya sahabat Scorpio. Apa yang kamu lihat tidak becus, ternyata dia akan becus someday, suatu saat nanti. To be someone, to be something maybe. To be someone yang spesial, kita nggak tahu. Terkadang orang yang dipandang sangat rendah, dia akan menjadi sangat tinggi someday. Jadi kenapa kita harus tidak boleh merendahkan orang, tidak boleh merendahkan seseorang yang mungkin kelihatannya sangat tidak baik ya. Kita tidak boleh juga mudah mungkin menyimpulkan apa yang terkadang kita tidak mengetahui itu. Karena semuanya itu kehendak Tuhan. Jadi apapun yang kamu hadapi sekarang, kamu harus kuat dan tegar. Self-worth. Di sini ada self-worth. Apapun yang terjadi saat ini sebenarnya Tuhan itu membentuk diri kamu. Membentuk diri kamu untuk membentuk kualitas kamu. Lagi-lagi kualitas kamu ini masih mau dibentuk gitu loh. Kualitas kamu tuh masih kayak ingin dipertinggi lagi. Dengan ujian-ujian yang datang pada kamu yang mungkin benar-benar Scorpio, saya merasakan Scorpio mengalami di luar kendali, di luar logika yang dihadapi sekarang. Saya merasakan betapa dia lagi kayak blunder. Tidak tahu kenapa begini, kenapa begitu hidupku sama sekali. Dia tidak tahu kenapa, belum mengetahui jawaban hidupnya. Kenapa? Mungkin kamu juga tidak ingin mengetahui itu terkadang. Kamu tidak ingin mendekat sama Tuhan. Dan di sini sudah waktunya self-worth. Leluhur kamu bilang, kamu sudah waktunya mendekat. Kamu sudah waktunya untuk mengambil hikmah, impartiality, ketidak berpihak. Scorpio mungkin berpihak kepada sesuatu hal yang sebenarnya dia harus bijaksana dalam melihat masalah dia. Dia tidak boleh berpihak, dia harus bijaksana. Dia tidak boleh memojokkan seseorang atau memojokkan sesuatu di sini. Di sini diingatkan agar kamu lebih bijaksana, biar lebih bisa melihat dan dengan hati yang benar-benar lapang untuk melihat masalah kamu. Apapun yang mungkin ada seseorang di sekitar kamu yang merasa hidup kamu begini karena orang itu, kalau bisa hilangkan itu. Di sini sebenarnya hidup kita begini atau begitu itu kehendak Tuhan. Semua diperuntukkan untuk kita karena Tuhan yang mengizinkan dan Tuhan yang berkehendak. Ada penyebab-penyebabnya pun itu sebenarnya hanya untuk pelajaran untuk kita, untuk tidak ngejudge sesuatu hal yang mungkin kita tidak harusnya ngejudge gitu loh. Jadi di sini jangan ngejudge sesuatu yang sebenarnya ya ini gara-gara itu, gara-gara orang tua ini, hidup saya begini, gara-gara suami saya, gara-gara istri saya, maybe seperti itu. Jangan seperti itu. Jadi semua yang terjadi sebenarnya, walaupun kamu hidup di satu keluarga, hidup di sebuah lingkungan, misal kamu merasa menghadapi sesuatu hal yang sangat berat, karena itu sebenarnya semua hanya untuk kamu. Ada sesuatu hal yang diinginkan Tuhan dari kamu. Ada Seven of Wands.
Di sini urusan pekerjaan kamu termasuk bagus, kamu bisa mengatasi pekerjaan kamu dengan baik, ya. Di sini ada indigo, berarti the person you're inquiring about is an indigo, meaning a highly sensitivity. Ya, jadi di sini memang sebenarnya ada hubungannya dengan intuisi, ya. Ada sesuatu yang memang di sini Scorpio adalah seseorang yang sangat sensitif, ya, terkadang sangat sensitif, dan terkadang memang kesensitifannya itu terkadang bisa jadi kamu kadang terlalu baper, terkadang kamu terlalu merasa begini, merasa begitu, padahal sebenarnya yang terjadi tidak seperti itu. Terkadang kamu terlalu memperburuk suasana dengan pola pikir kamu terkadang memperburuk diri kamu dengan pikiran-pikiran kamu yang mungkin kenapa ya hidupku begini, jadi kurang percaya diri, itu kurang di dalam Scorpio. Di sini Ace of Cups, ada Earth Angel. Di sini ada you are a light worker who has come to earth to teach about love. Scorpio, sepertinya memang kamu dilahirkan di dunia ini untuk belajar tentang bagaimana kamu mencintai seseorang dengan tulus, tanpa harus melihat bagaimana cover dia, bagaimana bentukan materi dia. Di sini Scorpio memang lagi-lagi dia harus lebih. Di sini ada Ace of Cups, kartu as piala. Dia harus bisa memegang perasaannya, memegang hatinya, atau memelihara hatinya baik-baik untuk bisa menjadi hati yang ibaratnya memancarkan cahaya, ibarat gitu, berkualitas. Kamu memiliki jiwa yang besar sebenarnya, kamu memiliki hati yang besar. Terkadang kamu masih bisa hati ini, kebesaran hati kamu tuh masih kalah dengan akal pikir kamu, akal kamu gitu ya. Jadi kalau pikir sih lebih ke hati, terkadang masih kalah dengan logika kamu. Kamu termasuk orang yang sedikit mungkin rasional. Kadang ada sesuatu hal yang irasional di sekitar kamu kurang memahami itu. Dan kadang sulit untuk memahami itu. Bisa jadi seperti itu. Terkadang kamu banyak miss di situ. Di sini sepertinya leluhur ingin menyampaikan kepada kamu bahwa di sini kamu adalah seseorang yang memiliki berkah yang luar biasa sebenarnya. Banyak hal yang bisa kamu gali dalam diri kamu. Kamu adalah seseorang yang sangat spesial, kamu sangat berharga. Makanya sama Tuhan dikasih ujian seperti ini, karena di sini kamu diajarkan oleh Tuhan untuk bisa mencintai sesuatu hal apapun itu dengan tulus. Menyayangi hidup kamu, menyayangi pendamping kamu, menyayangi mungkin orang tua kamu, menyayangi mertua kamu, even mereka sama sekali tidak seperti yang kamu inginkan. Menyayangi orang-orang yang mungkin terkadang tidak sama dengan kita, tetapi kamu bisa tulus mencintai mereka karena mereka dihadirkan karena berarti ada bagian yang mungkin ada hikmah dari mereka yang bisa kamu petik. Kenapa kamu dijadikan istrinya dia? Kenapa kamu dijadikan suaminya dia? Kenapa kamu dijadikan menantunya dia? Kenapa kamu dijadikan anaknya dia? Padahal dia ibaratnya membuat hidup saya sengsara, membuat hidup saya tidak baik, membuat saya menghadapi banyak masalah. Padahal dia yang bikin saya bertubi-tubi menghadapi banyak hal yang tidak saya inginkan. Semakin kamu memberontak, semakin kamu tidak menginginkan itu, semakin dikasih sama Tuhan. Biasanya seperti itu, biasanya seperti itu. Tetapi pada saat kamu, oke Tuhan, kasih terus. Gak apa-apa kok, saya kuat. Saya yakin engkau mau ngasih sesuatu seperti ini, membombardir masalah seperti ini, pasti akan ada hikmah nih. Mungkin aku akan menjadi seseorang yang luar biasa. Mungkin habis ini rezekiku besar sebenarnya. Cuman engkau uji seperti ini saat ini gitu. Crown chakra. Di sini ada pay attention. Di sini Tuhan menginginkan kamu tuh banyak berdoa. Jangan jauh-jauh sama Tuhan. Kalau dirimu jauh-jauh sama Tuhan, kamu gak akan mendapat jawaban itu. Meski kamu mencari sampai mumet, sampai pikiran kamu misalnya pusing 7 keliling. Tetapi kalau kamu selalu pada saat menghadapi masalah, Tuhan kuatkanlah saya. Saya tidak sanggup, saya tidak mampu, sanggupkanlah saya, mampukanlah saya menghadapi ini. Meski saya perih, berilah saya kekuatan untuk rela dan mengikhlaskan apa yang terjadi pada saya. Berikanlah saya kekuatan agar saya bisa berprasangka baik selalu terhadap takdir yang Kau berikan kepada saya. Jadi Scorpio,
Di sini ada Seven of Pentacles. Pada saat kamu bisa, pada saat menghadapinya dengan berdoa dan menghadapi orang-orang yang mungkin membuat kamu seperti ini, itu dengan lapang, dengan baik, ya mereka dihadirkan Tuhan karena untuk menempa diriku. Mereka dihadirkan karena untuk membentuk diriku menjadi manusia seutuhnya yang memahami arti hidup sebenarnya. Di sini ada Seven of Pentacles. Pada saat semuanya bisa kamu lewati, pada saat ternyata semua bisa kamu pahami apa sebenarnya arti dalam hidup kamu, rezeki kamu akan mudah di sini. Dan sebenarnya Scorpio memiliki kemudahan rezeki. Cuman karena mungkin kamu belum memahami itu dan belum mengerti artian itu gitu ya, untuk apa dan bagaimana aku harus menjalani hidup ini gitu ya. Seolah-olah semuanya aku sendiri, seolah-olah semuanya aku harus menghadapi sendiri. Tidak, kamu tidak sendiri. Kamu ada orang-orang yang mencintai kamu walaupun kamu tidak melihatnya. Ada orang-orang di samping kamu selalu mendukung kamu secara spiritual. Jadi makanya kalau kamu ingin semesta semakin mendukungmu, berdoalah. Berdoa, doakan juga semesta seisinya. Doakan kamu agar berdoalah kamu untuk meminta kekuatan, karena tanpa doa kamu tidak akan bisa dapat kekuatan itu. Karena seorang manusia memang wajib meminta terhadap Tuhannya. Meminta ke siapa gitu loh, kalau tidak ke Tuhan. Tuhan mungkin tidak terlihat, tetapi bisa kamu merasakan. Seperti oksigen. Oksigen tidak terlihat, tetapi bisa bikin kamu hidup. Itulah iman dan takwa, sahabat ya. Itulah keimanan dan keyakinan kamu terhadap Tuhan. Siapapun kalian, agama apapun kalian, kalian ditakdirkan, diciptakan karena ada makna, ada arti yang tersembunyi. Jadi berpositif thinking terhadap takdir yang diberikan Tuhan itu lebih baik dari apapun. Dan itu akan bisa memberikan jawaban terhadap kamu. Semoga tidak menyinggung kalian. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Semoga ini bisa menjadi bahan pikiran untuk kalian ya. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.